الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي إن كنت قبلت توبتي وغفرت حوبتي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أن من سمع قراءتي يزداد رقات القلب وإن كان قاسية القلب. إلهي أكرمني برزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun, para asatidz, para hujjaj, para kiai, para guru-guru kami di sini, para sesepuh, para orang tua kami, ibu-ibu sekalian dan seluruh jamaah Masjid Jami Darul Rahman yang dirahmati Allah, segenap pengurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita karena masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini wasilah kita dikumpulkan kelak kembali di akhirat dalam kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tidurnya enggak tenang karena banjir kita adem-adem aja, Pak. Lagi sholat tarawih datang tamunya air, coba Bapak, ya. Gak bisa ditahan. Kita tarawih aman, alhamdulillah. Dengar cerita-cerita saudara-saudara kita, ada yang sampai seatap, Pak ya. Tinggal di lantai 2, subhanallah. Ya, ternyata dulu saya ingat banget lagi masih sekolah ya. Pulang ke rumah ada stiker, hemat memakai air, ingat air akan langka. Enggak benar juga, air malah kebanyakan sekarang, Pak. Enggak langka, ternyata kebanyakan. Masya Allah. Qaddarallahu masya Allah fa'ala. Allah telah takdirkan, Allah tetapkan, maka yang terjadi, tinggal kita melihatnya dengan mata iman atau dengan logika sederhana, dengan logika yang dangkal sehingga menyalahkan alam dan seterusnya. Ya, kadang-kala kita lihat saudara-saudara kita banyak di daerah-daerah di kota justru ya, katanya ini air gini. Pas diusut-usut, dia bikin perumahan di tempat emang dulunya rawa, Pak. Banyak di kita juga ada, Pak ya. Oh, no, ada namanya rawa buaya, ada namanya rawa petir, rawa geni. Kasihan teman-teman saya tuh, ada daerah-daerah datang dari daerah, Pak, ke Jakarta katanya, ditugasin di rawa buaya sama di jauh-jauh ke Jakarta, ke rawa juga mainnya, Pak. Emang merekanya datang ke tempat air ya Bapak Ibu. Sekarang nyalain air ya, sifatnya air datang ke tempat rendah, Pak ya. Maka kita syukuri, ternyata selamat itu nikmat besar. Orang nggak nyangka nikmat selamat sampai dengan dia melihat satu mudarat tadi. Ini kita baru melihat nikmatnya kering begini ketika ada saudara kita yang banjir. Ya, nikmat apa tuh? Semua nikmat itu yang terlihat ketika Allah memperlihatkan kepada kita, kadang-kala kebalikannya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan as-sihhatu tajun ala ru'usil ashha la yaruha illal marda. Kesehatan itu mahkota, adanya di atas kepala orang yang sehat. Nggak ada yang bisa ngelihat kecuali orang yang lagi sakit. Ya, kalau kita lagi sehat mah nggak kelihatan, sehat-sehat biasa aja. Maka subhanallah, ya,
lillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, serta para pengikut yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama mereka di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita mengambil istifadah keberkahan daripada kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kita bacakan dulu Fatihah kepada mualliful kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari ilmu beliau di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Al-Faqir dapat ijazah ini langsung dari muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, ya, seorang ulama besar. Alhamdulillah rezeki ya, dari Kiai Ahmad Marwazi. Al-Hikam beliau ngajari kitab Sahih Muslim. Nah, itu kesempatan terbuka Bapak Ibu buat siapa aja. Senin dua Senin ya, setiap 2 pekan. Kalau setiap hari, setiap Ramadan ini beliau buka mengijazahkan beberapa kitab di Raudhah daerah Tebet, Raudhah Zawiyah. Alhamdulillah, tapi bulan ini kebetulan Al-Faqir belum bisa bergabung di sana karena kondisi, ya. Alhamdulillah. Wabihi wabisanadina al-muttasil al-muallif rahimahullah. Babu tawfiril ulama wal kibar wa ahlil fadl wa taqdihim ala ghairihim wa raf'u majalisihim wa idhari martabatihim. Kalau di terjemahannya diartikan bab tentang memuliakan atau menghormati ulama, ya, orang tua dan orang lanjut usia. Nah, ini tentang muamalah harian kita, Pak. Muamalah kita di lingkungan, di tempat ibadah, ya, dan dimanapun kita berada. Ada beberapa riwayat-riwayat yang ternyata ringan tapi mengingatkan kita insya Allah. Ya. Dari bab ini muallif mengambil sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Surah Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang yang mengetahui dan orang tidak mengetahui? Orang yang tahu terus ngamalin sama tahu nggak ngamalin juga berbeda dalam penilaian. Ngapa demikian? Kalau orang tahu dia nggak berbuat, sama orang tahu berbuat sama-sama tahu aja beda, Pak. Kita di lingkungan contohnya, ada orang ngerti tentang ekonomi, ya, atau orang mengerti tentang sipil, ilmu sipil. Ada kerusakan di lingkungan, masalah pengairan, ya, ternyata nih kenapa kalau hujan deras ngembeng, hitungannya bagaimana biar teratasi, dia tahu, terus ngapain? Ada orang yang sama-sama tahu kemudian turun, kasih tahu, ya, begini nih, ada hitungan ini, ada hitungan ini. Ya. Untuk urusan sama-sama tahu aja beda, apalagi orang tahu sama nggak tahu. Ya. Maka dari itu, untuk urusan ibadah pun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kita tadi seperti kriteria. Ya. Urusan ibadah kita hidup sama-sama nih Bu, Pak, bareng-barengan, ya. Untuk urusan sholat kita ada masjid, ada tempatnya, masjid udah dibangun, yang ngisinya siapa? Rame orang datang ke masjid, yang ngimamin siapa? Itu kan jadi masalah nih, pertanyaan terus. Yang ngimamin ada. Maka ada anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Dari Abi Mas'ud,
Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Demikian juga kalau urusan salat jamaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling pas untuk memimpin sebuah kaum ya dalam salat itu kriterianya satu, aqra'uhum li kitabillah, yang paling fasih dalam bacaan. Tadi alhamdulillah Ustaz kita bacaan nih, Masya Allah ya. Di sini ada Ustaz Reza, bacaannya bagus-bagus ya. Ada Haji Kholik, ini kawan saya alhamdulillah ya. Para orang tua di sini alhamdulillah, mudah-mudahan kita terbimbing untuk membaca Al-Qur'an lebih baik lagi ya. Tapi kalau sama-sama kita temuin orang bacaannya bagus ya, wa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bisunnah. Tadi kalau urusan bacaan, pemahamannya ada lagi dijelaskan tuh. Bukan hanya bacaannya, tapi pengetahuannya. Pengetahuan tentang Qur'annya, ilmu-ilmu Al-Qur'annya, ya, dan paling banyak hafalannya. Tuh. Jadi kita mempersilahkan deh kalau ada orang begitu. Kalau sama-sama ada orang nih baik bacaan, hafalannya banyak, pengetahuan tentang Al-Qur'annya baik, sama-sama baik, siapa yang lebih afdal untuk menjadi imam? Baru disebutkan fa'a'lamuhum bis sunnah, yang paling memahami tentang sunnah Rasulullah. Ya, itu. Coba pemahaman dia tentang tarikh sirah nabawiyah, pemahaman dia tentang hukum-hukum lain-lainnya yang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau sama-sama baik Al-Qur'annya, sama-sama baik mengenal Rasulullahnya, fa aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrah. Kita masuk di mana itu? Ya, hijrah enggak hijrah kita, Pak? Ibu, ada yang ikut hijrah sama Rabi? Waduh. Ya. Cuman kita hati-hati nih, Pak, Bu. Ada orang tuh ngaku-ngaku nih, hati-hati nih, makanya perlunya ngaji. Ada orang datang, biasanya teman lama datang ke teman yang lain, bilang, kamu Islam dari kapan? Dari lahir. Kamu pernah ngelihat orang masuk Islam enggak? Siapa yang pernah ngelihat orang masuk Islam? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Disaksikan. Nah, pernah ngelihat gitu enggak? Orang tua kamu begitu enggak? Berarti kamu belum benar-benar masuk ke Islam. Baru keturunan doang. Orang tua kamu kapan masuk Islamnya? Nggak tahu juga. Dari lahir juga. Tuh diajak-ajak itu, Pak, Bu, hati-hati nih. Anak-anak dikasih tahu, Pak, Bu. Ya, ini kan masalah kita sekarang ngajak anak-anak kita ngaji. Yang kita fenomena sekarang nih, anak-anak ngomong maaf ya, anjing, itu udah kayak zikir, Pak, Bu. Manggil temennya ini jing, astagfirullah. Betul, Bu? Ya. Nah, cuma kitanya diem apa enggak tuh gitu. Mereka kadang nggak tahu mana yang mau mereka lakuin, yang mereka ketemuin itu terus. Begitu-gitu aja, ya Allah. Ini kita gimana ngajarin mereka? Depan kita, Pak, Bu, naik kereta di tempat umum udah ngomong sama mereka, astagfirullahaladzim, ini aja jing, ini aja jir, Masya Allah. Jauh bener gitu ya. Padahal pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut ya, sekiranya kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah apa, Pak? Lemah iman, lemah ekonomi kah, lemah fisik kah, lemah pengetahuan kah, lemah kepribadian kah? Takut kita, Pak. Pesan Rasulullah SAW juga, didiklah anakmu untuk masa mereka. Antar anakmu untuk masa mereka, karena mereka akan hidup bukan di zamanmu. Ya, zaman kita telepon aja susah, Pak, Bu, masih antri. Kita. Saya dulu lah ya, ngerasain telepon antri, ya Mas ya.
Ya Pak ya, beberapa bapak-bapak muda masih di sini lah ya. Nelpon antri, beralih ke telepon kartu. Ada telepon kartu ya, sampai gitu, masya Allah. Zaman masih susah, ada handphone, ya belum ada handphone, pager, pesen doang pesen. Ya pesen terus apaan? Suruh telepon saya segera. Nyari kita telepon di mana? Itu nyusahin tuh alat, tapi ini milikin orang. Ya, lagi santai-santai ada pesan, tuh telepon kantor segera. Telepon rumah, telepon apa gitu. Nyari telepon, antri di telepon. Ada handphone datang baru, layarnya sebaris doang. Bisa WhatsApp, nggak bisa. SMS doang Pak. SMS juga berapa karakter. Baru mulai ada bisa teleponan. SMS itu masih sesama operator dulu. Ya, ini Bang Sodik tahu nih. Sesama operator SMS Pak, nggak bisa yang lain. Oh, nelpon, ya, handphonenya masih gede-gede. Ya, itu masa kita. Tapi masa anak-anak nanti, jangankan dulu ancamannya televisi yang tontonannya mungkin nggak bisa disortir, bahayanya. Belum lagi TV masuk ke kamar, ngeri-ngeri. Sekarang bukan masuk kamar Pak, di kantong mereka Pak. Masalahnya itu ancamannya. Kita ninggalin pendidikan buat mereka gimana ya? Ya, jangan terlena dengan pendidikan gratis Bapak Ibu. Pendidikan gratis. Asal gratis diperjuangkan masuknya, asal yang penting gratis. Setelah masuk udah kita nggak tahu, ya nggak tahu ya, anak-anak kita kumpul sama anak-anak yang nggak tahu dari mana aja, di kelasnya ngomong apa-apa. Selama mereka berinteraksi punya grup WhatsApp, grupnya apa Pak? Ajakan tawuran. Ada kejadian anak SMP bunuh anak SMP, naudzubillah. Ya, belum lagi masalah asusila, naudzubillah. Ngeri Pak. Ya, nah kita sebenarnya tuh tenang-tenang, kita nggak bisa tenang juga kalau kita mikirin masa depan remaja-remaja kita nih Pak. Ya, maka untuk begini kita ngambil bagian atau enggak? Nah tadi kayak orang sipil yang ngerti masalah banjir, dia diem atau dia berbuat? Nah, kita sebagai orang tua Pak, orang tua bagi anak-anak kita semua, remaja-remaja kita yang ada sekarang, bagian kita Pak. Ya, jangan kita cuek, kita diam terhadap gejala-gejala negatif yang ada sekarang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kembali kepada haditsnya, fa'aqdamuhum hijratan. Tadi kita bicara hijrah di sini, ada orang ngaku begitu, kamu udah masuk Islam atau belum? Tadi dia ngajakin, berarti kamu belum Islam kalau belum pernah bersyahadat depan orang lain. Diajak katanya ngaji, ajak ngaji, ketemu katanya suruh di ini di itu, dibaiat lagi lah apa semuanya, nggak boleh berinteraksi sama orang-orang lain karena belum pada masuk Islam. Terus begitu, nauzubillah. Nah ini Pak, untuk sekarang kita memahami bahwasanya apa? Hadis Rasulullah SAW pegangan kita Pak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yuhawidanihi. Ya. Setiap anak bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Islam udah. Maka kemudian orang tua dialah yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kita ini terlahir dengan kondisi kertas putih, belum ada tulisan. Nah, putih itu dia fitrah Islamnya Pak. Maka kemudian nggak perlu lagi dimasukkan Islam, nggak perlu diputihin lagi. Nggak perlu nama istilahnya apa, dibaptis. Nggak perlu Pak. Di acara apa? Nggak perlu. Karena sudah kodratnya fitrah. Nah, makanya hati-hati nih, ada orang ngaku-ngaku begitu, ntar ngajak-ngajak ngaji buat anak-anak Pak, dibekali yang seperti ini. Faqadamuhum hijratan, yang paling lama di antara mereka yang ikut hijrah. Maka Rasulullah SAW ya, ketika beliau terkendala dengan sakit, beliau memerintahkan kepada Abu Bakar, ya, perintahkan minta kepada Abu Bakar untuk memimpin sholat. Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam. Ya, dalam kriteria ini Sayyidina Abu Bakar paling pas. Aqra'uhum di kitabillah, ya, paling memahami Al-Quran, ya. Kemudian apa? A'lamuhum bis sunnah, lebih mengetahui tentang sunnah-sunnah, ya, syariat. Kemudian aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrah.
Di antara para sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang lebih dulu. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum sinnan. Kalau sama-sama sekiranya hijrahnya bareng, sekiranya masuk Islamnya bareng, maka kata Rasulullah SAW, fa aqdamuhum sinnan, yang lebih lama usianya, yang baru. Kriteria usia baru di sini, Pak. Ini tantangan buat kami di masjid yang kami kelola kebetulan ya. Ya awal-awal begitu, Ustaz. Itu ngapain anak muda begini? Ada. Kenapa anak ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Yang kita pikirkan ya Allah. Padahal beberapa, mohon maaf ya, ini mungkin beberapa masjid juga mengalami fenomena yang sama ya. Padahal yang imam-imamin itu para orang tua juga merasa sudah, kalau ada yang ganti, ayo gitu ya. Sedangkan jamaahnya sendiri yang ramai. Kenapa begitu? Belum nikah lah, yang masih muda lah, yang apa masalahnya gitu ya. Padahal yang tua-tuanya pun sendiri sudah merasa pengen diganti biar ada gitu ya. Nah, ini alasannya. Urusan usia itu kriteria sekian, Pak, Bu. Ya. Yang pertama ya, kalau ada anak-anak remaja, anak muda pun dia baik bacaannya, ya, dia orang memahami ilmu Al-Qur'annya baik, dahulukan nggak apa-apa. Nah, Masya Allah. Nah, demikianlah apa firman Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya. Berikutnya, wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi. Enggak boleh seseorang itu memimpin ya jamaah lain yang bukan di tempat dia. Nih, saya datang dari daerah nih, ya, dari daerah lain gitu ya. Datang tiba-tiba masjid qomat mulai, ujuk-ujuk maju. Saya merasa bisa, tetap nggak boleh. Ini adab. Dalam urusan begini adab. Kenapa demikian? Ada namanya ahlul balad, ya, penduduk setempat, itu lebih afdol. Bahkan Bapak Ibu, dalam urusan sholat jamak qasar, ya, itu mau ditakdim ditakhir, pokoknya sholat jamak nih. Kita mau sholat jamak, sedang perjalanan kita musafir, mampir ke sebuah tempat, ada di situ orang lagi sholat, kita mau jamak zuhur ke asar atau jamak zuhur ke asar ditakdim atau ditakhir, maka yang kita ikutin itu penduduk setempat dulu, ikut sholat bareng mereka, baru setelah itu kita sholat jamaknya. Nah, itu ahlul balad, ikut begitu. Ini biasa perjalanan jauh atau yang pernah umroh ya, berangkat umroh, haji, ini dipraktekkan biasanya. Maka adab kita adalah yang lebih pantas memimpin jamaah itu adalah penduduk setempatnya. Begitupun kalau kita datang bertamu ke orang lain, yang menjadi imam yang paling afdal sahibul bait. Kecuali kita adalah sebagai guru di situ. Ya, kita sebagai guru mengajar di situ atau berada di suatu tempat kita mengajar di sana. Kita guru mereka. Nah, maka kriteria tadi nih, ya. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Begitu juga kalau kita masuk ke rumah orang, lihat-lihat Pak, Bu. Itu tempat kalau ada kursi yang dimana tuan rumahnya biasa duduk di situ, emang singgah sananya dia. Nggak boleh kita duduk di sana. Tempat orang tuh biasa duduk, ada mungkin di rumahnya kursi goyang, ada kursi sendirian, di situ ada ganjelan bantalnya udah pas buat badan dia dah. Ya kita lihat, wah ini kursi beda sendiri nih misalnya, wah datang duduk di sono. Nah, Islam ngajarin gitu Pak. Islam ngajarin begitu. Ini luar biasanya Islam, Masya Allah. Enaknya kita jadi orang Islam. Saya pernah kepikiran Pak. Kita pernah saya pernah baca buku karangan MH Ainun Najib waktu beliau masih muda-muda ya. Ngarang buku itu namanya apa? Seluit apa selulit Pak? Selilit ya. Pernah baca apa ya? Selilit, kalau orang makan ada sisa
di mulutnya tuh, nyangkut di giginya. Selilit sang kiai. Kiai meninggal, tapi ada sisa makanan di mulutnya, belum dibersihin. Gimana itu Pak hukumnya? Ternyata itu ada hukumnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita makan ada nyangkut makanan, hukumnya gimana? Ada hukumnya Pak. Kalau pakai dongkrak istilahnya. Dongkrak ya. Kalau pakai dongkrak kita cabut ceklek. Nah, terus diapain tuh? Dimakan apa dibuang? Sayang. sayang. Kalau pakai tangan cabut kita dapat sunnahnya dimakan. Kalau pakai alat sunnahnya dibuang. Begitu Pak, Islam sampai begitu ada. Iya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai sendal mandi duluan, ada dalam Islam Pak. Cari agama lain nggak ada. Nah, kayak gini-gini nih enak nih Islam. Makanya ngaji. Enaknya ngaji kan rahasia-rahasia kebuka. Coba kalau kita belajar ngaji ya, disebutin Miftahul Jannah la ilaha illallah. Artinya apa itu? Kunci surga adalah la ilaha illallah. Dibocorin Pak Bu. Dibocorin kunci surga. Bahkan kalau ada yang suka biasa talqin mayit, satreja kali ini ya, talqin mayit di kuburan kita ngomong sama mayit jenazah nih, habis dikubur ditutup kita ngomong apa ya Pak Bu ya, wa idza ja'akal malakani al muwakkilani bika wa huma munkar wa nakir fala yufzi'aka wa la yurhibaka. Wa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka faqul lahumā biqaulin fasihin wa lisanin fasihin wa qaulin sahihin Allahu rabbi wa Muhammadun nabi al-ka'batu qiblati wal qur'anu imami wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani. Tuh apa katanya? Kalau datang kepadamu dibimbing lagi Pak, udah meninggal Pak. Dua malaikat yaitu munkar dan nakir, jangan bikin kamu takut, jangan bikin kamu gemeter. Oh, Allah, mayat dipesenin Pak. Nih Pak, apabila dia datang kepadamu bertanya man nabiyuka wa man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka, tuh jawabnya begini, Allahu rabbi wa Muhammad. Itu dikasih tahu Pak. Pertanyaan dalam kubur dibocorin. Pak, pertanyaan dalam kubur dibocorin di mana tuh? Ngaji. Orang ngaji. Tapi ada guru yang ya ceritanya ada guru-guru yang itu ya. Ini guru ngaji kali ya. Tanya, ini soal UN, ujian nasional. Ini boleh dibocorin kan nih? Oh jangan, nggak boleh. Ada yang bilang dia soal pertanyaan kuburan aja boleh dibocorin. Pertanyaan kuburan aja itu mungkin dia ngaji tapi salah tempat ya. Maaf ini salah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, di hadis lain, hadis berikutnya tentang salat Bapak Ibu, masih tentang salat ya, dan adab dalam salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ya. Bahwasanya nih sahabat bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau maju salat, maju ke depan jadi imam, beliau menyentuh pundak kami. Beberapa sahabat ngerasain dicentuh. Ya, apa pesan Rasulullah? Istawu. Apa istawu? Ini bahasa Indonesia sebenarnya Pak, yang kita sudah banyak sering dengar tapi kita nggak ngeh. Ada Indonesia ini di dalam jalur, kalau di peta itu ada garis lurus namanya katul istiwa. Itu bahasa Arab Pak. Khatul istiwa artinya garis tengah, garis penengah. Itu belah bumi itu segitu tuh, tengah-tengah ya. Khatul istiwa. Istiwa tuh garis lurus. Ya, maka perintah istawu luruskan, samakan. Wala takhtalifu, jangan bengkok, jangan renggang, fatakhtalifa qulubukum. Ini Pak,
Kenapa kalau kita bengkok-bengkok dalam sholat, efeknya hati kita juga bercerai-berai. Sampai ke situ Pak, sholat Pak. Hati kita bercerai-berai, ngejauh, nggak mau ngedeket. Padahal anjurannya kita deketan, ya, berdekatan. Kakinya harus nyentuh. Enggak, kalau kaki mah, ya. Ada hadisnya menyebutkan wa minna, di antara kami sahabat menceritakan ada yang menyentuhkan kakinya dengan kaki yang lain. Bukan semua harus sentuhin begitu. Belum lagi yang disentuhin begini gerak-gerak kakinya. Geli gitu ya. Gerak-gerak gitu ya. Ada yang mau orang nyaman disempelin gini, ada yang enggak, ya udah pahami aja. Dan juga jangan juga orang yang enggak ngelebar gitu, kemudian kita beginiin. Rapat tapi tengah ngegang. Ya. Artinya biar setan nggak ngisi. Setan nggak ngisi samping, tengah-tengah molos. Molos jadinya kan gitu ya. Makanya sedang-sedang aja jarak kaki itu segini Pak. Ya segini atau sejengkal. Ya sejajar dengan bahu kita. Maka biasanya yang bersentuhan tuh sikut. Bersentuhan atau hampir bersentuhan. Jangan jauhan. Nah ini yang jarang-jarang itu ada apa? Ya orang bermasalah berselisih. Sentuhan, ngapain sih? Gitu ya. Tapi kalau kita akrab, Rasulullah SAW itu jika beliau bertemu dengan orang bersalaman, tidak melepas salaman beliau sampai orang itu melepaskan tangannya. Gitu. Akrab, ya, menunjukkan keakraban. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian bengkok-bengkok, bercerai-cerai ya, renggang-renggang, maka hati kalian pun akan renggang. Nah, ini menarik. Beliau pesankan apa? Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini buat yang bawa anak-anak, Pak nih. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berada di dekatku, di belakangku ini, ya, orang yang alim di antara kalian, orang yang memengerti, ya, ulul ahlami wan nuha. Orang yang memang kapasitas di belakang imam itu orang imam juga Pak Bu. Jadi jangan kita mau niatnya ngajarin anak bawa ke masjid masih di bawah umur, sunat belum, diri di belakang imam biar jadi imam gedenya. Iya, kalau imam batal dia bisa gantiin enggak? Pernah Bu ada imam batal? Di sini pernah ada Sat? Belum ya? Ya jangan sengaja ini. Karena ada kejadian imam digebukin sama jamaahnya. Oh bahaya. Imam digebukin sama jamaahnya. Wih ngeri juga nih jamaah. Nggak tahu itu imam ceritanya sholat lama banget. Sholatnya lama, bacanya panjang, imam mau digelisah, ada hajat, mau gini. Aduh, bener rokaat pertama bacanya panjang, rokaat kedua kali enggak nih. Panjang juga. Wah ilah, ada yang keram, ada yang semutan, ada yang nahan ini ya. Mau nahan mau kamar kecil. Oh gimana nih? Oh deh semua. Selesai, assalamualaikum, jamaahnya juga udah lama banget nih. Dia ngadep belakang. Jamaah sekalian, sepertinya Bapak Ibu jamaah sekalian harus mengulangi sholat. Udah lama saya ulangin karena tadi saya lupa wudhu. Ya Allah, digebukin itu. Udah lama nggak taunya lupa wudhu dia. Ya Allah, pantesan digebukin mah wajar ya. Roman jangan gitu. Ya, makanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, liyalini ulul ahlami minkum, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berada di belakangku itu, nah tadi itu. Ya, pesan Rasulullah, orang yang bijaksana, orang yang alim, orang yang apa. Maka kalau imam batal ada adabnya. Imam batal tuh bukan kemudian celingak-celinguk. Dia cukup berdiri ngasih isyarat pegang hidung keluar. Ah ini benar Pak. Ada ruangan, ada jalan, imam keluar. Kasihan nggak kalau imam batal nggak ada jalan? Waduh, terhukum dia. Sampai. Nah, yang belakangnya harus ngerti, jalan maju. Maju ke depan, gantiin, lanjutin. Nah ini ya kalau nggak pernah ada alhamdulillah gitu ya, tapi kalau ada kudu tahu gitu ceritanya. Loh, suara imamnya beda nih, tadi yang rakaat 2 rakaat 1 orang beda sama yang rakaat berikutnya. Nah itu berarti yang buat yang belakang-belakang tuh. Untuk yang menggantikan imam ini, yang di belakang imam ini harus orang yang bisa siap menggantikan imam.
Makanya ya, kita kalau di tempat yang biasa kita gitu, persilahkan itu. Ada beberapa masjid yang saya perhatikan memang sengaja meletakkan tempat khusus buat mereka. Jadi di belakang imam itu ada sejadah khusus yang enggak orang lain ngedudukin, nempatin. Nah, gitu ya. Karena itu tadi ya, tempatnya buat yang orang kapasitas imam juga. Kalau imam batal tadi atau imam lupa bacaan. Imam bacanya salah nih, nah dia bisa nerusin atau bisa ngebenerin. Jangan dia nggak tahu juga atau ngebenerin malah loncat ayat, loncat suratnya. Waduh, repot ya. Loncat surat ya, masya Allah. Nah, makanya ini tadi adab kita. Kalau ada orang alim di antara kita, ada para ya, sesepuh yang biasa jadi imam, tempatin mereka di situ. Yang mentang-mentang saya nih paling rapi. Nah ini adab juga Pak. Kalau ada orang tampilannya seperti para orang alim, perlakukan mereka. Nah, makanya dari itu guru saya berpesan tuh, makruh hukumnya berpakaian ulama bagi yang bukan ulama. Makruh Pak. Ya, saya ada dihadiahin surban hijau. Nggak pernah saya pakai, nggak berani. Ya Ustaz ya. Itu lambang keilmuan. Ya, kita mau ceramah gini-gini, wah, banyak orang alim sekitar kita. Kita pakai sorban hijau, siapa kita kan gitu ya. Ya. Ini orang pakai pakaian ulama bukan ulama, makruh Pak. Ya, ada satu riwayat adalah Imam Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah Al-Faqir ya. Beliau mengajar seperti halakoh seperti ini, kemudian istirahat, rehat, ngelurusin kaki, ngelurusin kakinya selonjor, ngelurusin senderan. Datang orang dengan pakaian ulama, datang masuk. Beliau melihat orang berpakaian seperti itu, ngegulung lagi, menghormati. Sampai akhirnya beliau membahas tentang puasa pada saat itu, bahwasanya puasa itu batasannya adalah terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Ya. Orang itu nanya, bagaimana kalau mataharinya nggak terbenam? Lalu pertanyaannya begitu. Apa jawabnya? Oh, kalau begitu saatnya saya ngelurusin kaki lagi. Kalau gitu saatnya saya ngelurusin kaki lagi. Lurusin lagi. Kalau matahari nggak terbenam nggak bahas puasa. Udah kiamat. Udah lain matahari nggak terbenam nggak ada urusan. Ya. Kenapa makruh? Ini bahayanya adalah bagi orang yang lain, orang yang nggak kenal dia. Kalau kita kenal orangnya ya tahu, dia paling pakaian begitu, tahu gitu ya, siapa dia. Buat orang yang nggak tahu, dia bertanya dengan penampilan yang seperti itu, berharap jawaban atau berharap nasihat. Ternyata orang itu nggak bisa memberi nasihat atau nggak bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, satu, ini orang yang bertanya mungkin kecewa atau menjadikan penilaian dia terhadap ulama siapapun berpenampilan seperti itu buruk. Yang kedua, kalau dia maksain ngejawab, jawabannya ini bisa menyesatkan. Oh, mungkin udah penampilan begitu dia malu, ditanya nggak jawab, ya begini, nyesatin. Nah, itu Bapak Ibu ya. Makanya bukan ulama. Nah, ya kita ya kalau ciri-ciri ulama apa ya? Itu tadi ya, mungkin imamah ya, atau surban tadi apa, penampilan kelihatan para ulama itu, mereka Allah angkat derajat para ulama itu dengan ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas menetapkan dua kriteria yang mengangkatkan derajat, yaitu iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu ya minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Diangkat oleh Allah. Saya kenal beberapa ustadz-ustadz muda yang masya Allah takzim saya sama beliau. Di antaranya ada orang-orang dekat sini Pak, ya, masih muda usianya, bahkan di bawah usia adik saya, ahli hadis, doktor, ya. Nah, kalau sudah bicara, saya pernah ikut satu pelatihan pendidikan, beliau yang isi. Subhanallah, sebelahnya kiai Pak sepuh, ya, sebelahnya kiai sepuh. Duduknya kita nggak bisa benar, masya Allah. Ada orang yang duduk sampingan itu timplang. Ini subhanallah, masih muda kita kenal.
Saya bicara sama teman, subhanallah. Apa yang terlihat? Dia bilang, beginilah Allah mengangkat derajat orang berilmu. Si muda, masya Allah. Ya. Itu janji Allah. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu. Dan hadis berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang sama sejenis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlabi wan nuha, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, 3 kali. Hendaklah yang ada di belakangku ini orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang bijaksana di antara kalian, kemudian setelah mereka, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. 3 kali beliau bilang. Nah, jadi posisi anak-anak di mana? Di pinggir, kalau enggak di belakang. Ya. Anak-anak ditaruh belakang bukan berarti ditinggalin, Bapak Ibu. Tetap ada dari kita yang jagain. Kemarin viral tuh di media sosial. Tarawih pertama bocah berantem kan di belakang. Oh, dolin amin mau depan. Mencepet-cepetan tarawih. Salat namanya tarawih, tapi yang terjadi cepet-cepetan. Tarawih itu artinya Pak, tarawah ya tarawahu. Dari kata roha ya ruhu. Itu rehat, santai, sholat santai. Ini sholat santai mencepet-cepetan, Mbak. Ya santai, namanya sholat santai, enak-enak aja gitu ya. Oh, dolin, amin, masya Allah ya. Saking pengennya cepet, nggak perhatiin yang belakang, anak-anak berantem. Justru ada dari kita yang kemudian mengambil ini perhatian. Seperti halnya orang menjaga keamanan. Dibolehkan dia itu nggak sholat Jumat. Kenapa? Untuk menjaga keamanan. Nah, apalagi cuma sekedar sholat sunnah. Ya, ada bagiannya dari situ mah dari pengurus masjid ya. Ya. Yang berisik mana-mana justru kan mengganggu yang lain. Nah, ini bagiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Hadisnya saya lengkapin aja ya. Alhamdulillah. Ada satu peristiwa, ya, bahwasanya 2 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat, tabi'in. 2 orang tabi'in datang kepada Sayyidina Umar. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maaf, ini hadisnya yang 2 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Cuman yang 2 ini adik kakak, yang satu lagi orang lain. Yang adik kakak ini usianya agak besar daripada yang satu. Datang bertemu kepada Rasulullah menceritakan bahwasanya ada anggota keluarga mereka terbunuh. Ya, waktu mereka berjalan berpisah pada satu waktu, tiba-tiba pas ketemu lagi, ada kena hajat sebentar ketemu lagi, ini saudaranya ini meregang nyawa, Pak. Ada yang ngebunuh dia. Mau diusut-usut gimana minta petunjuk kepada Rasulullah. Ceritain ini bawa orang, ya, sahabat lain ketemu sama Rasulullah. Ini sahabat lain yang diajak ini anak muda, Pak. Anak muda datang kepada Rasulullah mau ceritain kejadiannya. Jadi begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini cerita. Apa kata Rasulullah? Kabbir. Yang lebih tua yang bicara. Walaupun orang yang nganterinnya itu lebih kenal, lebih dekat atau lebih sering ketemu Rasulullah tadi, ini yang diantarnya orang tua, yang cerita Rasulullah SAW mempersilahkan orang tua. Kabbir. Itulah tradisi kita ya. Kalau ada orang kawinan, antar-antaran, apa yang dibawa? Ada orang tua yang bicaranya, ya. Kabbir. Ini pula bagaimana adab Rasulullah SAW ketika ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Quhafah, masuk Islamnya terlambat, Pak. Masuk Islamnya sudah masa Fathu Makkah, ketika kota Makkah ditaklukkan. Masuk Islam dianterin sama Sayyidina Abu Bakar, digendong. Beliau sudah sepuh, masuk Islam. Apa jawab Rasulullah ketika sampai kepada beliau? Ya Allah Abu Bakar, kenapa ente nggak bilang? Kalau begini saya aja nyamperin ke orang tua kamu. Beliau yang ngedatengin ke orang tuanya, subhanallah. Ada beliau. Padahal waktu itu kepentingannya orang tua Abu Bakar ingin masuk Islam. Bukan berarti apa? Masuk Islam. Datang dia ke sini. Saya kan nabi. Subhanallah ya. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu bermimpi beliau bertemu dengan dua orang. Bertemu dengan dua orang, satu muda, satu tua, ya, usianya lanjut. Beliau menghadiahkan siwak. Oh, siwak Bapak Ibu ya. Siwak jarang kita pakai. Ini sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Sekiranya tidak memberatkan untuk umatku, aku akan perintahkan, aku akan wajibkan mereka bersiwak. Tapi Rasulullah enggak mewajibkan. Tapi ini sebuah angan-angan. Begitu juga satu waktu sholat isya, ya, takhir. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya. Untuk mengakhirkan sholat isya. Maksudnya bukan sholat isya dientar-entarin sampai jam 12 malam, jam 11 malam, bukan. Sholat isya itu menjadi kegiatan terakhir kita. Nggak ada kegiatan lagi setelah isya, udah. Itu loh. Kita gimana ya? Ini urusan masjid, rapatnya habis sholat isya. Urusan RT RW begitu juga Pak. Habis sholat isya masih sampai jam sampai pagi. Ya rapatnya sih cuma sejam ya. Ngopi rokoknya yang panjang ya. Maka dua. Siwak ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia mengandung 13 unsur kimiawi yang sangat baik untuk gigi dan rongga mulut. Sementara pasta gigi terbaik sekarang sekalipun tidak nyampe setengahnya. Cuman ada 5 atau 6 unsur daripada kimiawi yang dibutuhkan oleh gigi dan rongga mulut. Siwak. Bagaimana Rasulullah SAW bersiwak? Setiap sebelum sholat dan setelah makan. Dulu ada sikat gigi ya? Enggak. Nah, siwak itu satu batang pohon siwak nih, dia kalau kita gigit-gigit ujungnya ya, nanti memang ada serabut kayak sikat gigi Pak. Dan dia ngeluarin kayak sebuk halus. Ya udah, habis itu kita sehat itu buat gigi. Ya, siwaknya bagaimana pakai siwak Pak? 1, 2, gigi ya, 1, 2 atas bawah, kemudian ke kanan 2 kali, 1, 2. Tengah lagi 2 kali, 1, 2, ke kiri 1, 2. Udah. Jadi bukan terus ya, kalau pagi-pagi merasa risih iyalah. Ya, kalau sebelum sholat begitu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Udah, kantongin. Panjangnya seberapa? Disunahkan sekian panjangnya. Ya, taruh kantongin. Ya. Nah, ini siwak Pak. Dianjurin kita pakai. Ya. Maka satu waktu Rasulullah SAW bermimpi bahwasanya beliau bertemu 2 orang, memberikan hadiah siwak kepada seseorang di antara mereka. Dikasih ke yang muda. Tiba-tiba beliau mendengar suara kabir. Kabir. Yang lebih tua kalau memberi hadiah. Ini adab kita kalau juga memberi hadiah kepada orang yang lebih tua. Gitu loh. Ya. Nah, ini tradisi yang insya Allah masih ada di tengah-tengah kita. Orang-orang yang saling memberi hadiah sesuai dengan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahabu, saling menghadiahkanlah kalian dan kalian akan saling mencintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah syuruk ya? Sudah. Enggak ada alarmnya? Enggak ada alarmnya. Baik, sekiranya saya membahas satu hadis lagi, tapi mungkin ada yang kamar kecil nanti gimana ya, kita cukupkan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat dan pemahaman yang baik. Buat kita-kita yang cinta ilmu atau belum cinta, mari tumbuhkan cinta kita kepada ilmu, kepada majelis. Semoga dengannya Allah melahirkan dari kita keturunan-keturunan yang saleh salihah. Allah melahirkan dari kita keturunan yang cinta ilmu, cinta ulama, cinta ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk bertemu dengan orang-orang yang terus menambahkan ilmu untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم أحسن مما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kesalahan. Afu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Salam kopi Joni dari Masjid Bangsa. Sallallahu ala Sallallahu ala Nasir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Thank you.